Apa yang baru saja terjadi di dalam tembok Vatikan sudah mengguncang iman jutaan orang. Ini bukan rumor. Ini bukan prediksi. Ini adalah siaran dari jantung sebuah gempa rohani. Dan Anda sedang berdiri di episentrumnya. Apa yang akan Anda dengar? Mungkin akan mengubah cara Anda memandang sejarah, iman, dan gereja Katolik selamanya. Karena Paus Leo XIV, seorang pria yang dikenal karena kesunyiannya, baru saja berbicara. Dan dengan segelintir kata, ia mungkin baru saja meruntuhkan 2000 tahun sejarah resmi. Ia berdiri di hadapan sekelompok kecil ajudan yang tertegun di Istana Apostolik, suaranya tidak menggelegar penuh kuasa, melainkan tenang, hampir berat, dengan kesedihan yang aneh. Dan ia berkata bahwa kisah dasar gereja Katolik, yang Anda dengar, yang semua orang dengar, adalah sebuah kebohongan, bukan kesalahpahaman, bukan salah tafsir, tapi kebohongan. Hari ini, hanya beberapa jam yang lalu, Paus Leo XIV menandatangani sebuah seruan apostolik, dokumen kepausan resmi. Tapi ini bukan tentang perubahan iklim atau keadilan sosial. Judulnya adalah Veritas Radis, Akar Kebenaran. Dan di dalamnya ada klaim yang begitu mengguncang sehingga membuat semua hal lain terasa kecil. Dokumen itu menyatakan bahwa berdasarkan teks-teks baru yang telah diautentikasi dan ditemukan jauh di dalam arsip rahasia Vatikan, teks-teks yang disembunyikan selama berabad-abad, struktur gereja Katolik tidak diciptakan oleh Rasul Petrus. Ia mengatakan Petrus adalah tokoh penting, murid yang dikasihi, tetapi lembaga seperti yang kita kenal, kepausan, garis suksesi, seluruh model hierarki dari atas ke bawah dengan satu orang di puncak, direkayasa beberapa dekade setelah kematian Kristus oleh sekelompok orang Romawi yang bertobat. Ia mengklaim bahwa itu dirancang bukan hanya untuk menyebarkan iman, tetapi juga untuk mengendalikannya, membuatnya dapat diterima oleh Kekaisaran Romawi. Mengubah gerakan mistis berbasis komunitas menjadi agama terstruktur dan dapat dikelola yang mencerminkan kekuasaan kaisar, bukan kerendahan hati Kristus. Ini bukan soul politik. Anda harus memahami ini. Ini tentang jiwa lembaga itu. Paus Leo mengatakan bahwa selama hampir 2 milenium, gereja telah beroperasi di atas premis yang salah, rancangan kekuasaan buatan manusia yang dikaitkan kepada Tuhan. Bayangkan jika Anda mengetahui bahwa konstitusi negara Anda adalah sebuah pemalsuan. Bayangkan jika Anda belajar bahwa pendiri perusahaan tempat Anda bekerja sebenarnya bukan pendiri yang asli. Ini 1000 kali lebih besar. Ini menyentuh iman lebih dari 1 miliar orang. Ini mempertanyakan otoritas setiap paus yang pernah hidup, termasuk dirinya sendiri. Di dalam Vatikan, reaksi bukan hanya keterkejutan. Ada keheningan memekakan telinga yang diikuti oleh bisik-bisik panik di lorong-lorong. Kami memiliki seorang sumber, seseorang yang telah bekerja di Kuria selama 30 tahun, yang berkata, rasanya seperti langit runtuh. Tapi sebagian dari kami telah menunggu hujan ini untuk waktu yang sangat lama. 6 kardinal paling berkuasa di Roma, kepala departemen-departemen utama Vatikan, dipanggil pagi ini. Mereka mengira akan menghadiri pertemuan rutin. Sebaliknya, mereka diberi salinan Veritas Radix. Mereka tidak diminta pendapatnya. Mereka diberitahu bahwa inilah kebenaran baru gereja. Salah satu dari mereka, tokoh konservatif terkenal, dilaporkan melemparkan dokumen itu ke lantai dan pergi, wajahnya pucat karena marah. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak perlu. Kesunyiannya adalah deklarasi perang. Kardinal lain, seorang pria muda dari Afrika, terlihat 1 jam kemudian berdoa sendirian di Basilika Santo Petrus sambil menangis terbuka. Armada kesedihan atau armada kelegaan? Tidak ada yang tahu, dan bagaimana dengan Paus Leo? Setelah menjatuhkan bom rohani ini, ia tidak mengadakan konferensi pers. Ia tidak berpidato megah dari balkon yang menghadap ke alun-alun. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ia berjalan keluar dari Istana Apostolik, melewati para garda Swiss yang tertegun, dan masuk ke Taman Vatikan. Ia sendirian. Ia berjalan hampir 1 jam. Seorang ajudan yang mengamati dari kejauhan mengatakan ia tidak sedang berdoa. Ia hanya mendengarkan, seolah telah melepaskan beban besar dan sedang menunggu untuk melihat apakah dunia akan hancur atau, untuk pertama kalinya, menjadi utuh. Ketika akhirnya ia kembali, seseorang di halaman memberanikan diri bertanya kepadanya, "Mengapa? Mengapa melakukan ini? Mengapa sekarang?" Paus Leo berhenti, menatap mereka, dan mengatakan sesuatu yang kini sudah bergema di seluruh dunia. Ia berkata, karena rumah Tuhan harus dibangun di atas batu Tuhan, bukan di atas ambisi manusia. Kita telah hidup di sebuah istana indah yang dibangun di atas fondasi yang cacat. Aku lebih memilih hidup di tenda sederhana di tanah yang kokoh.
Ini bukan sekadar masalah pergantian staf. Ini bukan lagi tentang liberal melawan konservatif. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih dalam sedang bergeser. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang bagaimana gereja memandang kekuasaan, kebenaran, dan apa artinya memimpin. Selama berabad-abad, kekuasaan kepausan terkait dengan garis tak terputus yang membentang kembali ke Petrus. Paus Leo baru saja memutus garis itu dengan gunting. Ia pada dasarnya mengatakan bahwa kekuasaan paus tidak berasal dari rantai komando kuno. Itu harus berasal dari sesuatu yang lain, dari kesetiaan pada pesan asli, pesan yang ia klaim telah dipelintir. Apa sebenarnya yang dikatakan dokumen baru ini? Kami sedang menerjemahkan halamannya sekarang, tetapi intinya adalah ini. Veritas Radis menunjuk pada teks-teks Aram dan Yunani kuno yang diduga ditemukan selama proyek renovasi rahasia baru-baru ini di ruang bawah tanah Arsip Vatikan. Teks-teks ini, yang menurut Leo telah diautentikasi oleh tim sarjana sekuler dan religius yang bekerja diam-diam selama 2 tahun, menceritakan kisah berbeda tentang gereja awal. Mereka menggambarkan komunitas setelah kematian Yesus bukan sebagai monarki yang sedang menunggu, tetapi sebagai dewan yang setara. Mereka menyebut Maria Magdalena bukan sebagai seorang pendosa yang ditebus, melainkan sebagai guru utama, rasul bagi para rasul, yang otoritasnya bersifat rohani, bukan politik. Ini menyiratkan bahwa gerakan itu awalnya menyebar secara organik melalui komunitas-komunitas kecil yang mengatur dirinya sendiri, sampai sekelompok pria Romawi berpengaruh, banyak di antaranya mantan pejabat kekaisaran, melihat sebuah peluang. Mereka melihat iman yang tersebar dan penuh gairah, lalu memutuskan bahwa iman itu membutuhkan struktur, sebuah kekaisaran, sebuah jenis kekaisaran baru dengan jenis kaisar yang baru. Mereka mengangkat kenangan tentang Petrus, perannya sebagai batu karang, menjadi sebuah piagam hukum dan politik, sambil meminggirkan unsur-unsur iman yang lebih mistis, feminin, dan terdesentralisasi. Mereka melakukannya, menurut dokumen Leo, dengan niat baik untuk melindungi gereja dari penganiayaan. Namun dengan melakukan itu, mereka membangunnya kembali sesuai citra Roma. Dampaknya baru saja dimulai. Anda melihatnya secara langsung. Media berita Katolik berada dalam kekacauan. Ada yang menolak memberitakan, menyebutnya fabrikasi, delusi kepausan. Ada pula yang menyebutnya sebagai momen terpenting sejak reformasi Protestan, di media sosial Katolik, garis pertempuran mulai terbentuk. Ada orang seperti seorang wanita bernama Maria, seorang Katolik seumur hidup dari Filipina, yang menulis, "Iman saya bukan pada dokumen. Iman saya ada pada Yesus." Paus sedang mengingatkan kita akan hal itu. Lalu ada pria seperti Josh, seorang ksatria Columbus dari Texas, yang menulis, ini adalah ajaran sesat yang datang dari kursi Petrus itu sendiri. Inilah kemerdekaan besar yang telah diperingatkan kepada kita. Dia bukan paus saya. Perpekahan. Itu instan. Dalam. Dan ini penting bagi Anda. Baik Anda pernah menginjakkan kaki di gereja atau tidak, gereja Katolik bukan hanya sebuah agama. Ia adalah kekuatan super global. Ia adalah penyedia layanan kesehatan dan pendidikan non-pemerintah terbesar di dunia. Ia memiliki hubungan diplomatik dengan hampir semua negara di bumi. Otoritas moralnya, baik atau buruk, membentuk hukum dan budaya. Ketika sebuah lembaga yang menjadi pusat stabilitas global menyatakan bahwa kisah asalnya sendiri adalah kebohongan, itu menciptakan kekosongan kekuasaan. Itu menciptakan ketidakpastian. Dan ketidakpastian sebesar ini memiliki konsekuensi. Para pemimpin dunia saat ini diam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Apakah mereka mendukung paus? Apakah mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan memenangkan perang internal yang akan segera dimulai? Disinilah Anda berada. Anda menyaksikan ini terungkap. Anda sekarang adalah bagian dari ceritanya. Ini bukan debat teologis yang berdebu. Ini sedang terjadi sekarang di layar Anda. Paus Leo telah melemparkan sebatang korek API ke jantung gerejanya sendiri mengapa? Mungkin ia percaya gereja hanya bisa bertahan di abad ke-21 jika ia mengatakan kebenaran tentang asal-usulnya. Mungkin ia percaya satu-satunya cara untuk menyelamatkan gereja adalah dengan menghancurkannya, memecahkan wadah kaku buatan manusia sehingga roh aslinya akhirnya dapat dibebaskan. Atau mungkin, seperti yang sudah diteriakkan para pengkritiknya, ini adalah tindakan bunuh diri institusional yang paling ekstrim, sebuah pengkhianatan yang lahir dari kesombongan atau kegilaan. Kita tidak tahu langkah selanjutnya. Akankah para kardinal yang menentangnya mencoba menyatakan bahwa ia tidak layak secara mental? Akankah mereka menyerukan konsili untuk melengsarkannya? Akankah skisma, perpecahan resmi di dalam gereja, akhirnya terjadi?
Atau akankah jutaan umat Katolik bersatu mendukungnya, siap membangun kembali gereja mereka di atas tanah yang baru, lebih rumit, dan mungkin lebih jujur? Satu hal yang benar-benar jelas, cara lama dalam melakukan sesuatu, kepastian yang tenang, otoritas yang tak terbantahkan, itu sudah berakhir. Malam ini, semuanya dipertanyakan. Dan itu membuat Anda dihadapkan pada sebuah pilihan. Ini bukan sekadar berita gereja. Ini adalah kisah tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa yang menentukannya? Dan apa yang Anda lakukan ketika sebuah kebenaran yang menjadi dasar hidup Anda tiba-tiba ditarik dari bawah kaki Anda? Apakah Anda tetap berpegang pada kisah lama karena sudah familiar? Atau Anda punya keberanian untuk menghadapi kisah baru? Meski itu menakutkan? Pikirkan tentang bobot besar ini. Seni yang Anda lihat di museum, katedral-katedral agung yang menembus langit, sejarah politik Eropa, bahkan kalender di dinding rumah Anda, semuanya terjalin dengan kisah yang kini dikatakan Paus Leo sebagai kebohongan yang disusun dengan cermat. Ia tidak hanya menulis ulang satu halaman di buku sejarah. Ia mencoba mengarahkan ulang aliran sungai sejarah itu sendiri, dan ia melakukannya dari jantung kekaisaran yang ingin ia bongkar. Mari kita selami lebih dalam apa artinya ini bagi lembaga. ITU. Konsep suksesi apostolik adalah landasan rohani gereja Katolik dan Ortodoks. Ini adalah keyakinan bahwa otoritas para uskup, terutama paus, diturunkan dalam garis langsung yang tak terputus dari 12 rasul asli. Ini adalah hak ilahi gereja untuk memerintah, mengajar, dan melayani sakramen. Paus Leo tidak hanya mempertanyakan fakta sejarah. Ia sedang memotong cabang tempat ia duduk. Ia secara efektif mengatakan bahwa otoritas jabatannya bukanlah seperti yang diberitahukan kepadanya. Bahwa kekuasaannya bukan warisan ilahi yang diteruskan dari satu orang ke orang lain seperti mahkota. Ini membuat takut para tradisionalis. Bagi mereka, ini adalah kekekalan. Jika otoritas paus bukan berasal dari garis tak terputus itu, dari mana asalnya? Pemungutan suara rakyat? Perasaan pribadi? Bagi mereka, ini membuka pintu menuju anarki total di mana setiap orang percaya dapat memutuskan sendiri apa yang benar. Seorang kardinal dari Jerman dalam email yang bocor menulis pagi ini, ia telah menukar hak ilahi dengan sentimen populer. Ia mengubah pelayanan Petrus menjadi acara televisi dan kita semua adalah tokoh yang bisa ia hapus dari naskah. Namun bagi kaum progresif dan bagi banyak orang yang merasa terasing oleh struktur kekuasaan gereja yang kaku, ini adalah momen penuh harapan yang luar biasa. Seorang teolog dari Universitas Jesuit di Amerika Serikat, seorang wanita bernama Dr. Lena Horowitz, baru saja memberikan pernyataan resmi 1 jam yang lalu. Dia berkata, selama beberapa dekade, banyak dari kami berpendapat bahwa struktur gereja telah menjadi penjara bagi rohnya. Bahwa obsesinya pada kekuasaan, patriarki, dan kendali adalah pengkhianatan terhadap Injil. Kami disebut bidat. Sakarang. Paus sendiri yang membela argumen kami. Ini bukan akhir dari gereja. Ini bisa menjadi kelahirannya kembali. Ini adalah kesempatan untuk kembali ke model komunitas Yesus, komunitas pelayanan, bukan piramida kekuasaan. Pikirkan tentang simbolismenya. Selama berabad-abad, gereja telah didefinisikan oleh maskulinitasnya, imam, uskup, kardinal, paus, semuanya. Laki-laki. Teks-teks baru yang dikutip Paus Leo, jika memang nyata, memperkenalkan kembali otoritas feminin yang terlupakan di awal kisah. Maria Magdalena sebagai guru inti mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar soal mengizinkan imam perempuan. Ini soal mengakui bahwa DNA spiritual gereja mungkin bersifat laki-laki dan perempuan. Bahwa bagian mendasar dari jiwanya telah diamputasi dan disembunyikan. Membuka pintu itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan mampu bertahan oleh institusi ini. Implikasinya luar biasa besar. Apa yang terjadi pada sakramen? Apa yang terjadi pada hukum-hukum gereja? Jika otoritas yang menciptakannya didasarkan pada kebohongan, apakah semuanya masih sah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang saat ini diteriakan di seminari dan rumah pastor. Di seluruh dunia, seorang ahli hukum kanon, pria yang telah mendedikasikan hidupnya pada hukum-hukum gereja yang rumit, mengatakan kepada seorang reporter dari surat kabar Italia, ini seperti mengetahui bahwa seluruh kode hukum ditandatangani oleh tokoh fiksi. Dari mana kita harus mulai? Sekarang semuanya terbuka untuk diperdebatkan. Dan disinilah hal ini menjadi pribadi. Ini bukan gagasan abstrak. Ini memengaruhi kehidupan. Pikirkan para imam yang telah mengucapkan kaul ketaatan pada struktur ini. Pikirkan para biarawati yang telah berjuang untuk mendapatkan suara yang lebih besar namun diberitahu bahwa sistem itu diatur secara ilahi untuk mengecualikan mereka.
Pikirkan umat Katolik LGBTQ yang telah diberitahu bahwa ajaran gereja tentang kehidupan mereka itu tak dapat salah dan tak berubah, berdasarkan otoritas. Yang kini dikatakan Paus sendiri sebagai buatan manusia, tanah bergeser di bawah kaki semua orang. Paus tahu ini akan terjadi. Dia bukan orang yang naif. Paus Leo XIV, sebelum terpilih, adalah Kardinal Alesso Bianchi. Dia dikenal sebagai pustakawan yang pendiam. Ia menghabiskan 40 tahun bekerja di Arsip Vatikan. Dia adalah seorang sarjana, sejarawan, pria yang lebih menyukai naskah berdebu daripada upacara publik. Orang mengira dia akan menjadi paus penjaga yang tenang dan intelektual. Mereka salah, dia tidak hanya membaca buku. Dia membaca keheningan di antara kata-kata. Dia mencari kisah-kisah yang tidak diceritakan. Rupanya dia berada dalam misi rahasia selama beberapa dekade, misi yang berpuncak pada momen ini. Dia bukan penjaga. Dia adalah seorang detektif. Dan dia baru saja memaparkan temuannya kepada dunia. Mari kita pertimbangkan sumber wahyu ini, Arsip Rahasia Vatikan. Tempat yang penuh mitos dan legenda, dibumbui teori konspirasi tentang alien, ramalan, dan rahasia yang bisa menghancurkan dunia. Sebagian besar hanyalah omong kosong. Tapi bagaimana jika rahasia terbesar bukan tentang musuh eksternal? Bagaimana jika rahasia terbesar adalah tentang gereja itu sendiri? Bagaimana jika bukti asal-usul buatannya sendiri berada di dalam sebuah kotak hanya beberapa ratus kaki di bawah apartemen Paus? Kisah yang diceritakan tim Leo adalah bahwa teks-teks ini bukan bagian dari arsip utama. Mereka ditemukan di bagian tersegel dari ruang bawah tanah, area yang di peta kuno ditandai sebagai tidak aman secara struktural. Teks-teks itu berada dalam kendi tanah liat yang disegel dengan timah dan ditulis dalam dialek Aram yang memerlukan waktu 2 tahun bagi tim spesialis dari luar Vatikan untuk menerjemahkannya dengan benar. Tim itu mencakup pakar dari Israel, Jerman, dan Amerika Serikat, yang tak satu pun mengetahui skala penuh proyek ini sampai akhir. Mereka diajarkan satu sama lain. Ini adalah operasi rahasia yang dijalankan langsung oleh Paus. Inilah bagian yang terasa seperti film, tetapi inilah kisah yang dilaporkan oleh sedikit sumber proleo di Roma. Mereka mengklaim dokumen-dokumen itu tidak hanya berisi diskusi teologis, tetapi juga risalah rinci dari pertemuan para pemimpin Kristen awal di Roma sekitar tahun 70 Pertemuan yang memperdebatkan, dengan bahasa politik yang gamblang, masalah warisan Petrus. Mereka membahas bagaimana mengkodifikasi pesan Yesus agar menarik bagi rasa keteraturan dan hukum Romawi. Teks-teks itu diduga menunjukkan perdebatan sengit antara dua faksi. Yang pertama, termasuk pengikut Maria Magdalena dan Yakobus, menginginkan gerakan terdesentralisasi yang dipimpin oleh Roh. Yang kedua, dipimpin oleh sekelompok mualaf Romawi yang kuat, menginginkan satu pemimpin otoritatif untuk mencegah kekacauan dan ajaran sesat. Faksi Romawi dengan kekayaan dan koneksi politiknya menang. Mereka mulai membentuk narasi suksesi Petrus. Mengangkat Petrus menjadi pemimpin tertinggi setelah kematiannya, status yang tidak pernah ia klaim sendiri. Mereka pada dasarnya menciptakan kelanjutan spiritual dari Kekaisaran Romawi. Sekarang Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar atau ini adalah penipuan paling rumit dan berbahaya yang pernah dilakukan oleh seorang paus? Para kardinal yang menentang Leo sudah membentuk narasi tandingan. Mereka menyarankan bahwa paus sudah pikun, bahwa ia telah tertipu oleh dokumen palsu yang dibuat oleh musuh gereja. Mereka menuntut agar para sarjana rahasia itu diumumkan secara publik dan pekerjaan mereka diserahkan pada Dewan Peninjau yang bersikap memusuhi. Seorang kardinal mengeluarkan pernyataan, umat beriman tidak boleh terpengaruh oleh klaim sensasional. Ini, kebenaran gereja kita dijamin oleh Roh Kudus, bukan oleh gulungan misterius yang belum diverifikasi yang ditemukan di ruang bawah tanah. Ini adalah ujian aman dan kita tidak boleh gagal. Namun Paus Leo tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Bersama rilis Veritas Radis disertakan ratusan halaman lampiran, gambar digital beresolusi tinggi dari naskah-naskah itu, analisis kimia, detail atas papirus dan kendi tanah liatnya, rincian linguistik teks, laporan penanggalan karbon. Dia tidak hanya membuat klaim, dia memberikan setumpuk bukti. Dia pada dasarnya menantang lawannya, silakan, coba buktikan salah, ini bukan pertarungan iman melawan iman. Ini adalah pertarungan antara catatan sejarah baru melawan tradisi berusia 2000 tahun. Apa artinya ini bagi masa depan? Jika Leo berhasil, gereja di masa depan akan terlihat sama sekali berbeda dengan gereja hari ini. Bisa menjadi lebih demokratis, lebih inklusif. Sinode dan dewan di mana para uskup, imam, dan umat awam mendiskusikan masa depan gereja bisa menjadi badan pemerintahan pusat.
Paus bisa menjadi lebih seperti pembimbing rohani, simbol persatuan daripada raja mutlak. Peran perempuan harus dievaluasi ulang dari nol. Ini akan menjadi revolusi yang berantakan, menyakitkan, tetapi mungkin indah jika ia gagal, jika para kardinal berhasil mengumpulkan dukungan yang cukup untuk memaksanya menarik kembali, atau menyingkirkannya dari jabatan, dampak balasannya akan sama besarnya. Jutaan orang yang merasakan gelombang harapan akan merasakan pengkhianatan yang menghancurkan. Gereja mungkin berhasil mempertahankan struktur kekuasaannya, tetapi bisa kehilangan jiwanya dalam proses. Gereja akan dilihat oleh banyak orang sebagai institusi yang, ketika dihadapkan pada kebenaran sulit, memilih untuk tetap berpegang pada kebohongan yang nyaman. Eksodus anak muda dari gereja akan menjadi banjir besar. Gereja akan menjadi benteng yang melindungi rahasianya, tetapi terputus dari dunia yang seharusnya dilayaninya. Anda sedang menyaksikan titik engsel sejarah. Momen di mana segalanya bisa berubah. Ini adalah kisah tentang seorang pria tua berjubah putih, yang memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, warisannya, jabatannya, stabilitas gerejanya, demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Kebenaran yang telah terkubur di bawah lapisan batu, kekuasaan, dan waktu. Mungkin ini bukan hanya tentang gereja Katolik. Mungkin ini adalah perumpamaan untuk zaman kita. Kita hidup di era runtuhnya institusi, di era pertanyaan atas narasi-narasi lama. Kita semua dipaksa untuk bertanya pada diri sendiri apa yang kita percaya dan mengapa. Kita semua sedang menggali ruang bawah tanah sejarah pribadi kita, mencari kisah yang otentik. Kata-kata terakhir dokumen Paus Leo bukanlah perintah. Itu adalah undangan. Ia menulis, kebenaran tidak melemahkan kita. Ia mengikuti kita, lalu membebaskan kita. Kita tidak boleh takut untuk menjadi gereja pemula sekali lagi, menjadi kecil, menjadi tenang, mendengarkan kembali suara asli di taman. Karena di sanalah kita akan menemukan jalan pulang. Dunia sedang menahan napas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, atau tahun depan. Tapi kami akan berada di sini untuk meliput setiap detiknya, membawa kepada Anda fakta, dampak, dan kisah manusia di jantung momen luar biasa ini. Jadi sekarang saya harus bertanya kepada Anda, melihat semua ini dari perspektif Anda sendiri, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda pikir Paus Leo XIV adalah reformis pemberani yang mengungkapkan kebenaran yang sudah lama tertunda, atau radikal berbahaya yang menghancurkan institusi tertua di dunia dari dalam? Apakah dia telah membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik atau kotak Pandora penuh kekacauan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Percakapan yang akan terjadi adalah salah satu yang terpenting dalam hidup kita. Dan jika Anda ingin terus mengikuti kisah ini, mendapatkan pembaruan waktu nyata saat kami menerima lebih banyak terjemahan dokumen dan mendengar lebih banyak sumber dari dalam Vatikan, berlanggananlah ke kanal ini dan aktifkan notifikasi, karena kisah tentang siapa kita sedang ditulis ulang, dan Anda memiliki kursi di barisan depan.